membuka aib satu sama lain dong. Ya Ibu, makasih Bu. Tapi satu aja Bu ya pertanyaan saya, mohon izin ya Ibu ya. Kita kan sedang bersuara nih. Kita agak melebar ya Bu ya, agak melebar. Barangkali Ibu tahu bocoran gitu Bu ya. Halo, selamat malam Bun. Assalamualaikum. Malam. Waalaikumsalam. Kan ini kan tujuh terpidana ini kan semua kan berawal dari AF dan Rudiana ya Bu ya. Ya, dengan AF dan Rudiana. Nah, ini kan Peggy Setiawan bebas. Kira-kira Ibu ada gak bocoran Bu mengenai laporan Peggy Setiawan ke AF Bu? Soalnya tadi kemarin saya bertanya kepada kuasa hukumnya Peggy Setiawan. Kuasa hukum Peggy Setiawan, AF belum melaporkan. Peggy Setiawan belum melaporkan AF. Tapi di labnya Peggy Setiawan, tadi saya menanyakan kata Peggy Setiawan sudah dilaporkan itu AF sudah dilaporkan oleh Peggy Setiawan. Itu info dari Peggy Setiawan langsung ya Bu ya. Nah, lalu mohon maaf Bu, kira-kira Ibu ada gak segelintir yang tahu gitu bocoran? Apakah benar ini mana yang benar ini? Kuasa hukumnya apa Peggy Setiawannya? Sebenarnya Peggy Setiawan sudah melaporkan AF belum sih? Yang melaporkan AF sama Dede itu Peradi, DPN Peradi. Kenapa saya tahu itu? Karena Saka juga pernah dimintain ke Mabes Polri mengenai keterangan palsu di bawah sumpah yang dilakukan oleh AF dan Dede. Jadi AF dan Dede itu sudah dilaporkan, tetapi oleh Pak Peradi, pimpinan Bapak Oto Hasibuan. Karena saya juga yang nganter Saka saat dimintai keterangan atas laporan dari Peradi. Ya Ibu, saya sudah tahu Ibu kalau Peradi sudah melaporkan AF. Yang saya tanya, ini kan Peggy Setiawan kan punya legal standing Bu ya untuk melaporkan AF. Saya sudah bertanya sama kuasa hukum Peggy Setiawan, katanya belum melaporkan. Tapi saya menerima telepon dari keluarganya Peggy Setiawan bersama Koko Cirebon. Ya, saya langsung komunikasi dengan Koko Cirebon. Itu katanya Peggy Setiawan sudah melaporkan AF. Ini menurut berita dari keluarga Peggy Setiawan. Tetapi saya konfirmasi kepada kuasa hukumnya belum melaporkan AF. Nah, saya tadi bertanya langsung dengan Peggy Setiawan pada saat live. Peggy Setiawan mengatakan saya sudah melaporkan AF, tapi tolong tanya aja kepada kuasa hukumnya. Ini mana yang benar ya Bu ya? Soalnya Peggy Setiawan punya legal standing Bu. Saya tahu mengenai laporan tadi itu saya tahu. Ya kan Mas, gampang lah kalau misalnya kayak gitu kan tinggal dilihat aja LP-nya. Kan punya LP. Kan gampang pembuktiannya sudah melaporkan atau tidaknya. Sebetulnya saya sih nggak mau komen lah masalah itu. Yang penting sih AF dan Dede itu sudah dilaporkan tetapi oleh Pradi. Dan Pradi punya LP-nya. Dasar LP itulah Saka Tatal pernah dipanggil. Kan sederhana pembuktiannya. Kalau sudah melaporkan kan tinggal dijembreng LP-nya. Gitu Mas. Ya, tapi maaf nih Bu, waktu itu kan si Dede udah mengungkapkan kejujurannya ya Bu. Jadi gini, laporan yang disampaikan oleh Pradi itu sebelum Dede bertemu dengan Pak Deddy Mulyadi. Laporan itu sudah masuk. Pradi melaporkan Dede dan AF mengenai keterangan palsu di bawah sumpah. Sumpahnya tetapi bukan sumpah di pengadilan ya, sumpah di kepolisian gitu. Nah, ketika itu sedang berjalan, Dede datanglah ke Pak Deddy gitu. Jadi setelah dilaporkan malah ya Bu ya? Ya, setelah dilaporkan datanglah ke Pak Deddy. Kalau ya, AF sih kalau sampai hari ini AF sih kayaknya nggak ada pergerakan ya, masih saya nggak ngerti. Cuman kemarin ketika saya ngobrol sama Sudirman, terus saya tanya kamu di mana, nginepnya di apa, selama ini kita cari nggak ada, di lapas nggak ada. Dia ngomong di Polda Bu. Terus kamu tidur di hotel? Enggak Bu, yang tidur di hotel kan AF. Jadi si AF yang tinggal di hotel malah Bu? Iya, kalau kata Sudirman gitu, karena AF nggak mau katanya bareng saya di tahanan. Ya iyalah. Indah sekali. Kok bisa begitu ya Bu ya? Kenapa AF artinya nggak mau tidur bareng sama Sudirman ya?
kadang-kadang lucu juga gitu, apa memang Ya kan sudah, kan dia yang ketahuan atau jeblosin gimana begitu ya? 8 orang itu kan. Ya Tidur di sudah. hotel nyenyak nggak ya tidurnya? Yes. Kayaknya enggak juga sih, Nggak ngerti Bunda. itu. Masalahnya dia punya pikiran. Artinya pikirannya tetap aja, hati kecil mah nggak bisa dibohongi ya. Merasa bersalah tentunya seperti itu. Betul. Iya. Padahal kalau dia mengakui Ya kalau juga kata saya sih bukan hitungannya hotel-hotel jadi banget ya. Kayaknya sih kayak kos-kosan, kayaknya kos-kosan harian gitu ya. Kalau di Bandung kan banyak ya. Oh bisa jadi Bu. Kayaknya ya. Dibayar bulanan. gitu Kayaknya ya. bukan. Iya kayak yang kos-kosan harian gitulah kayaknya. Tapi enggak. Karena bapaknya juga kan ngomong di podcastnya Pak Didi, di ngekos di Bandung lah, kan dia nggak kerja. Kalau dia kerja mah udah diuber-uber orang kali. Kan mukanya Aib udah tahu semua. Terus duta air kencing gimana Bu? Mau dilaporkan nggak Bu? Ya sebetulnya kan Peradi juga sudah melaporkan semuanya, melaporkan masalah Pak Rudiana, sudah melaporkan Dede, sudah melaporkan Aib gitu, sudah. Jadi prosesnya yang sedang berjalan. Nggak ngerti, saya juga lama banget. Ini Ya, dari kayaknya siapa ini? semakin berlarut-larut gitu loh Bu. Ya mudah-mudahan di akhir tahun udah kelar, udah bebas semua Bu. Kasian, nggak tega saya. Apalagi ngelihat Iya. keluarganya Sudirman. Ya, Karena saya Ya ngerasain Allah. dulu waktu ngurusin adik saya tuh, saya bolak-balik dari Aris Papua sama Gugun Gumilar. Oh, Aris Papua sama Gugun Gumilar itu netizen aja yang cariin lah Aris Papua sama Gugun Gumilar siapa dia. Bu, saya udah inbox istrinya tapi nggak dibales, dibaca doang. Saya bilang ada titipan air seni dari netizen 2 liter. Ria, mengerikan. Jahat banget ya, padahal katanya polisi tuh pelindung rakyat, ngayomi rakyat. Kita lebih percaya ke TNI sekarang malah. Tapi ya nggak semua sih, nggak semua polisi itu jahat, masih banyak polisi baik. Yang saya Hasil anak TK-nya yatim. belum. Ini saya dapat kiriman dari Alfiana Susukan Klangenan. Alfiana, buka. terima kasih. Saya buka ya. Saya dapat kiriman. Oh, ini apa? Twitter. Mbak Alfiana, Ibu sering jalan makasih soalnya. banyak ini. Bu, salam juga buat Bang Farhad Abbas ya Bu. Saya Siap, nanti disalam di ini. Dulu saya nggak pro ke beliau, tapi kali ini saya pro ke beliau. Alfiana, makasih ya udah nyampe. Twitternya udah nyampe. Salam sehat. Bu minta duit, ada-ada aja. Anak Megawati katanya minta duit. Saya mah kepikiran hakim yang sakat tuh. Oh yang dulu Bu. Ya kadang-kadang gini, kalau tim kan gini loh, saya tuh kenapa dulu pernah ada masalah, karena kan saya juga kan belum percaya sama semua orang. Apalagi saya punya klien yang satu anak kecil, yang satu saya yakin banget kemampuan Sudirman itu tidak luar biasa. Saya juga nggak bisa semua bongkar berkas sementara konstruksinya kan beda. Kadang-kadang konstruksi berpikirnya kan beda. Misalnya satu tim aja, saya punya keyakinan ini kecelakaan nggak ada pengguna. Tapi kalau orang yang nggak ngerti kan
yakin ada, tapi mereka gitu. Nah itu yang saya susah mengkomunikasikan. Sementara yang saya paham banget kan, saya punya bukti-bukti di persidangan, saya juga berkomunikasi dengan orang-orang yang tahu gitu. Anggota dewan yang dulu memprovokasi demo sekarang di mana? Ada di rumahnya lagi nyapu. Katanya kalau tiap pagi nyapu. Gitu. Jadi ketika tapi gini loh, di 2016 hakim yang memeriksa Saka tuh memang beda banget sama hakim yang meriksa 7 terpidana. Dia galak, benar-benar kenceng, benar serius. Ya Allah, saya sih Masih sehat nggak orangnya, Bu? masih lah ketua pengadilan Kebumen. Oh, ada di Kebumen, Jawa Tengah dia. Katanya Dia pasti Kebumen nonton, katanya. Bu. Hah? Pasti nonton. Mungkin ada rasa penyesalan Ya atau tapi kan gimana ya? nggak ada juga. beban. Ya belum tentu juga kali happy aja. Iya, benar, Bu. Katanya, Belum tentu. yang penting gue udah ngejalanin tugas gitu ya, Bu. Udah dapat bayaran mungkin Cuman juga. Kan ya Allah kalau saya inget tuh. Saya sih mukanya masih apal banget sih. Ya, semua ada balasannya, Bu. Nanti lihat aja. Gimana? Semua ada balasannya. Iya. Ya kan, walaupun misalnya dia merasa yakin, sebenarnya saya sih nggak ngerti dulu yakin banget kenapa gitu, saya juga kan aneh. Ya pusing saya juga, aduh masya Allah udah terbuka lebar, udah banyak saksi-saksi yang ngomong, tapi Masih aja dipersulit ya, Bu. kayak Hukum gitu Indonesia, Bu. kita membuktikan di 2016 juga tidak ini. Jika benar laka tunggal, kenapa harus ada terpidana? Karena ada rekayasa, say. Karena ada rekayasa. Kan R12 2680. Karena ada rekayasa. Sakanya nanti belum putusannya, nunggu Mahkamah Agung. Kayaknya Mahkamah Agung mau dibar. Angin ya putus, gak apa-apa lah. Yang penting terkabul semua. Amin. Mudah-mudahan, Bu, lancar. Kasian udah Ya, waktunya 8 tahun sia-sia di dalam. Ya mungkin ya harusnya udah pada punya keluarga, punya anak, jadi belum gitu kan. ya kan itu ada yang Akan 10 ada yang hari enggak. mau lagi mau nikah itu si Hadi. Iya, makanya saya Si Hadi kan tuh, 10 hari Allah, mau nikah itu. udah mau nyebar undangan katanya, ya Allah, sampai jual rumah. Sian banget. Kalau saya sih dari dulu ngerasain, Bu, masalah ngurusin DP. adek. Kalau saya sih dari dulu nggak pernah ngomong soal DPO. Saya pertama live juga. Kalau DPO nggak, saya tanya Pak Dedi pernah nanya, kalau Ibu yakin ada DPO nggak ada? Karena saya sih tahu itu kecelakaan. Saya yakin banget itu kecelakaan. Mungkin efek dari itu kali ya, Bu, narkoba ya. Kan katanya sebelumnya minum juga. Sebenarnya gini, kan saya juga udah pernah cerita. Jadi waktu di sidang, sebenarnya saya tuh dengar. Cuman ya waktu peristiwa 2016 saya udah denger lah. Udah dengar. Ini anak bau naga, Bu, gitu. Tapi karena nggak ada di hasil visum awal kan saya nggak berani ngomong gitu. Terus masalah
masalah Vina jarang tidur di rumah, itu di sidang tuh ada ngomong bapaknya. Yang hadir di sidang itu bapaknya. Makanya Oh, ya saya bingung nggak ngomong ya, kan yang hadir di sidang bapaknya. Saya tanya tuh, bapak, Kak, saya juga punya anak perempuan. Kalau anak perempuan saya jam maghrib sekolah, saya bilang, kita tuh pasti cari, suami saya pasti cari. Kok bapak anak sampai jam 10 malam Aja. belum pulang, nggak dicari. Saya tuh nanyanya gitu di sidang, itu di ruang sidang. Terus dijawabnya, ya kan anak saya jarang tidur di rumah, gue sering nginep tidur di rumah temennya. Kaget saya tuh, gitu. Tapi waktu itu udah selesai kan, dan saya nggak pernah buka. Iya, di sidang tuh ngomong gitu bapaknya. Nah udah gitu, baju yang dipakai korban, baju yang dipakai korban sama, kata siapa beda. Baju yang dipakai korban Eki itu sama, di persidangan sama. Kan saya yang ada di sidang. Kalau bajunya Vina nggak pernah ada di sidang. Udah gitu, udah kan, saya juga nggak berani ngomong. Waktu pertama saya speak up di 2024 perkara ini rekayasa, saya nggak pernah berani ngomong kalau karena kan di situ digambarkannya baik gitu. Begana begini, kakaknya juga kan ngomong gitu. Padahal saya tahu di sidang. Setelah muncul Widi sama Mega yang katanya baru minggu kemarin tapi berani nginep, baru saya berani ngomong di podcast Pak Deddy. Saya bilang sebenarnya saya udah tahu Pak di sidang, tapi waktu itu saya nggak berani ngomong karena pasti saya dibully lah ngomong kayak gitu, orang meninggal dia ngomongin jelek gitu loh. Tapi setelah Widi dan Mega ngomong ternyata nginep, ya baru saya berani ngomong. Dan setelah teman-temannya bilang juga minum dan sebagainya, kan saya ngomong, saya baru berani ngomong. Mang dulu tuh ada, Bu ini kan bau naga anak gitu istilah. Cuman kan Tapi dari awal saya biasanya, nggak Bu, pernah. biasanya kalau pas penangkapan gitu kan biasanya polisi tuh juga tes urin ya Bu, biasanya gitu. Karena waktu itu adik saya pun kecelakaan gitu diperiksa urin Bu, gitu kan. Dia kecelakaan tuh karena apa faktornya gitu. Ya makanya kan saya bilang gitu Bu, sebetulnya ada yang ngasih tahu itu anak yang meninggal itu posisinya dari mulutnya bau naga gitu, cuman nggak ada di hasil visum. Makanya saya nggak berani ngomong berani ngomong tuh sekarang setelah teman-temannya muncul gitu, terus si ini muncul ngejelasin kalau sempat minum gitu. Ya, mungkin Memang ada yang ngasih tahu dari 2016 tuh, cuman nggak ada di hasil visum, nggak bunyi di hasil visumnya kalau kondisi anak bau minuman. skenario Parudiana Bu, paling karena nanti kalau hasil visum menyatakan kalau itu dia kena barang-barang terlarang gitu Bu, minuman terlarang gitu, mau nggak mau dong anaknya juga pastikan diperiksa gitu kan. Berarti kan ada sangkut pautnya, mungkin karena yang kedua juga mungkin karena omongan Aib itu Bu, yang dendam sama 7 terpidana ini mergokin dia masukin perempuan. Iya. Nah, kalau saya sih nggak berpikir ada tanggal 31 itu ada peristiwa itu nggak. Kan Dede udah ngomong di Pak Deddy, dia nggak pernah ketemu tanggal 31. Dede itu dibawa ke Polres. Jadi ada nggak peristiwa tanggal 31 itu? Saya rasa sih nggak ada kok. Nggak ada Aib sama Dede ketemu tuh nggak ada kalau kata saya. Karena Dede juga kan tidak mengakui ada ketemu di tanggal 31. Nggak ada. Ya, Dede bilangnya langsung Jadi dibawa kayaknya ke sama dengan Liga Akbar. Polres. Iya, nggak ada pertemuan tanggal 31 tuh. Jadi kayaknya sama Liga Akbar kan sama gitu, dijemput, diajak muter-muter, suruh mengakui begini. Ya, skenario lah. Ya, Waalaikumsalam, saya Neng Ira. izin turun Bu. Ya, saya udah lega, udah minta maaf Siap, Mangga. secara langsung dengan Ibu. Sekali lagi saya minta maaf. Terus juga saya dari kawan-kawan TKW khususnya di berbagai negara, saya kirim doa, terus berdoa untuk Ibu dan semua Amin, tim yang makasih. sudah membantu 7 terpidana. Mudah-mudahan tahun ini adalah kado terindah buat keluarga mereka, bisa memeluk anak-anaknya masing-masing.
Itu aja buat dari saya, Amin, Bu. amin, Mudah-mudahan makasih. Ibu sehat terus ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.